tes. Ya, ini lebih bagus. Ini loh, Mas Paul. Sejak awal Mas Paul itu kan menghina itu agama sebelah. Tapi Mas Paul itu selalu bilang, gimana saya menghina? Wong saya bicara fakta. Nah, seandainya seorang Kristen itu tentu harus bisa menerapkan kasih toh, tidak menghina, tidak menjadi contohan buat ya, pihak lain. Contoh misalnya ada orang Chinese lewat, orang Indonesia tapi etnis Chinese lewat terus dibilang-bilang Cina, Cina, Cina. Tapi dibilang dia bukan menghina. Lah, kan benar faktanya kamu tuh Cina. Ya sama. Lalu ketika Pak Paul lewat, ada orang bilang salib, salib, salib. Loh, memang benar kan kamu itu salib loh. Nah, tapi kan itu sudah menghina. Nah, jadi yang Mas Paul lakukan itu sudah penghinaan. Nah, artinya ya udah nggak usah lagi menghina, maksudnya gitu. Supaya tentram berkehidupan itu. Ya itu aja sih yang ingin kita sampaikan. Gitu loh, Mas Paul. Ya. Yes. Jadi waktu Muhammad ngomong, telah kafirlah orang yang berkata Allah adalah Isa putra Maryam. Itu bukan menghina. Ini kan perbedaannya beda. Bedanya di mana? Situasi zaman dulu itu beda sama zaman sekarang. Tapi Al-Quran Artinya, sudah nggak up to date dong. Mas Paul dengar dulu lah, itulah dikoreksi gak gelem ya, gak ya apa Loh, sih? bukan nggak gelem. Kalau masuk akal ya saya terima. Kalau nggak masuk akal ya nggak saya terima. Gimana sih? Nah iya itu kata penghinaan. Dari dulu aku mau bicara begini Yang selalu mana gitu. yang menghina? Muhammad Ya, bilang mau nidurin Maria itu apa nggak menghina itu? Kalau saya bilang, Daud, aku mau fucking sama ibumu, itu menghina nggak? Daud, aku mau tidur sama ibumu, menghina nggak? itu jangan disamakan Kok jangan dulu. disamakan? Bedanya di mana? Ini sekarang kan kerukunan umat beragama. Itu dulu konteksnya. Dulu Jangan emang nih. umat beragama nggak rukun. Orang Quraisy sama orang Kristen nggak pernah ribut tuh dulu loh. Gara-gara Muhammad terus jadi ribut tuh di situ. Lah, soalnya nih, Mas Paul ini tindakannya bukan Kristen. Kalau begitu, Yang bilang saya Kristen siapa? Saya bukan bukan pengikut Kristen kok memang. bukan pengikut Yesus. Siapa Bukan bilang saya bukan pengikut Yesus? Saya pengikut Yesus. Salahnya di mana? tidak 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 mencerminkan teladannya. Yang mana yang tidak mencerminkan teladan Yesus? Itu tuh menghina. Yang mana saya menghina lah? Kamu aja nggak bisa membuktikan saya menghina kok. Ya sudah, kalau tidak mau dikoreksi ya percuma. Bukan nggak mau dikoreksi. Kalau Kalau merasa omonganmu masuk akal, saya terima. Kalau omonganmu nggak masuk akal, ya nggak saya terima. Lah kamu siapa? Nampak muka aja nggak berani kok. sampean bagaimana? Sudah geger sampean buat bagaimana merasa benar? Coba di sini semua nih ada 73 orang di Zoom yang bilang saya menghina cuman kamu doang. Tadi Pak Robert Amerika tadi bilang, Pak Paul lakukan itu untuk membela minoritas loh. Kamu Ya. nggak punya telinga nggak? Tadi kamu dengar nggak tadi Pak Robert bilang apa? Pak Daud, ini sebenarnya diadreskan kepada Somad dan Risik dong. Jangan hanya kepada Pak Paul. Masalahnya di sini merupakan satu counter di mana mereka tidak pernah ada yang artinya melawan. Kita tahu bahwa penangkapan Muhammad Kece atas desakan MUI. Jadi ini tidak adil. Kenapa MUI
tidak dari dulu mendesak kalau mereka betul-betul adil. Mendesak Somad, Risik, Kaimanah, dan lain-lain. Banyak lagi. Tidak pernah kan? Tapi MKC langsung. Dan mereka mengambil Waloni sebagai ya semacam tandingan. Supaya yang dianggap minoritas itu melihat ini ada keseimbangan. Kita tidak bodoh melihatnya. Ya pengetahuan politik kita ya mungkin lebih tajam daripada apa yang mereka lakukan. Jadi jangan sepihak. Pak Paul justru kita mengapresiasi karena ada orang yang berani daripada pendeta-pendeta yang lain yang mencari kekayaan dan keamanan. Ya kita ya tentu banyak kekurangan-kekurangan di dalam penyampaian itu wajar-wajar saja. Tetapi esensi daripada perjuangan ini harus kita apresiasi. Kalau tidak, bagaimana ada suatu lawanan terhadap orang-orang yang tertekan. Dan kita tidak bicara soal karena minoritas dan mayoritas itu haknya sama. Tidak ada itu dipakai dengan kekuatan suatu organisasi yang merasa karena banyak pengikutnya. Kok nggak bisa begitu. Dan negara kita tidak diatur oleh konstitusi agama. Jadi itu yang harus diperjuangkan Pak Daud. Jadi mari kita satukan aspirasi untuk kebersamaan. Tapi jangan kita menyerang ya. Semua sudah tahu siapa Pak Paul kan. Kalau itu ada urusan dengan mereka yang terkait ya silakan saja. Tetapi suara ini juga harus didengar. Karena selama ini kita itu dibungkem oleh kawan-kawan kita sendiri. Itu yang saya selalu bilang. Kita ingin menuntut suatu keadilan dari pihak kita. Nah taruhlah PGI dan pendeta-pendeta yang lebih pro kepada KPK dan segalanya. Paling kita dibilangin janganlah, biar saja kita berdoalah. Enggak bisa, kita harus ada sesuatu yang dilakukan. Kan Tuhan sendiri mengajar kita. Ora et labora, bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Enggak bisa itu kita diam saja. Enggak, itu enggak ayat saya sebagai pengikut Yesus dan saya yakin saya telah diselamatkan. Tapi Tuhan juga menghendaki ada suatu perjuangan untuk keadilan. Itulah bagian daripada hidup orang Kristen. Jadi saya mengajar para pendeta-pendeta atau mereka yang sok fanatik agama untuk ya selalu doakan saja. Tidak bisa begitu. Akhirnya apa? Kepala daripada teman-teman kita dipenggal. Khilafah yang akan menguasai Indonesia mungkin dalam waktu yang dekat ya karena kegagalan kita. Saya yakin kita masih banyak mensupport orang-orang nasional yang waras dan sehat dan cerdas, tidak melihat pada agama. Banyak di antara mereka. Jadi baik mereka sebagai ya Muslim, Hindu, Buddha, yang kita perjuangkan untuk keadilan semua rakyat, bukan karena sepihak karena Kristen, tidak. Saya tidak pernah berbicara untuk seperti itu. Tapi karena labeling mereka atau mereka memframing kita, ya kita harus bersuara. Tidak bisa karena sudahlah, itu kan sudah urusan daripada. Kalau para pejabat, penindak hukum tidak adil, ya kita bicarakan. Mesti ada narasi-narasi untuk melawan mereka. Ada nggak dari pihak kita yang mengeluarkan suatu statement di mana mereka berpenduduk di Jakarta bahwa Anies Baswedan ini jelas-jelas telah merampok uang rakyat untuk kepentingannya, untuk mengusung dia ke level yang lebih tinggi mungkin. Tapi saya harap rakyat Indonesia jangan sampai dibodohin terus. Mungkin ada ajaran Yesus sama sebentar Pak, ajaran Yesus sama teladan Yesus itu tidak sedang dijalankan oleh Mas Paul. Dia sudah menyimpang dari teladan Yesus. Lu aku baca Alkitab kok. Yesus itu bagaimana dia kasih tuntunan yang baik kok. Yang mana ayatnya coba tunjukkan. Yang mana? Nggak usah repot-repot. Yuk baca aja 3 pasal. Oh, saya hafal. Enggak, 3 pasal. Saya hafal. Sekarang masalahnya yang kamu ngomong nggak ada di Alkitab. Yang saya lakukan ini di Alkitab ada. Dengar dulu toh. Lo kok dengar dulu? Kamu saya tunjukkan mana, yang mana? Kamu kalau ngomong harus pakai bukti. Kalau ngomong sama saya, kamu ngomong sama saya nggak pakai bukti. Kamu kayak Muhammad nih. Ngomong asal mangap doang nih. Kamu Kristen bukan? Matius 5, 6, 7. 3 pasal itu sampean baca aja. Itu sudah top. Lakukan wis.
Loh, sudah saya lakukan. Tidak, bukti Loh, nggak yang ada. mana yang nggak saya lakukan? Matius 5, 6, dan 7. Matius 5, 6, 7, 3 pasal itu ada 52 aspek kehidupan manusia. Coba Itu sebutin yang 1-1-52, yang mana? Yang tidak saya lakukan yang mana dari Aku wis Matius? boco itu 3 pasal. Loh, yang mana? Yang kamu bilang saya nggak sesuai Matius 5, 6, dan 7. Yang mana? Kamu nampakkan muka kamu aja nggak berani. Agama kamu apa? Sekarang gini loh. Ya, kamu suruh ngakuin diri kamu saja nggak berani kok. Jangan balas Kamu kejahatan suruh ngakuin agamanya kamu saja kamu nggak berani kok. Karena kamu Jangan titisan balas iblis. kejahatan dengan Karena kamu kejahatan. iblis. Kamu titisan iblis, makanya kamu nggak berani ngomongin. Yang mana yang tidak saya lakukan? Kamu aja nggak bisa tunjukkan kok. Aku bicara sopan. Yang mana yang saya belum lakukan? Oh, Yang cuma mana? tanya begitu saja kamu nggak